Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita untuk boleh melakukan apa yang Tuhan perkenankan akan kita lakukan di pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat ini kita akan bersama membaca merenungkan firman Tuhan berdasarkan renungan harian Toraya edisi Rabu tanggal 21 Desember 2022. Sebelum itu mari kita bersama meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur kepadamu. Di pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh membangunkan kami dengan penuh sukacita, dengan penuh kesehatan, kekuatan yang asalnya hanya daripada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, boleh merasakan kasih penyertaan Tuhan di pagi hari ini. Dan kami bersama akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Biarlah kami pun boleh memahami dan boleh dikuatkan oleh firman-Mu untuk boleh melakukan apa yang Tuhan akan perkenankan kami lakukan hari ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami semua rindu dan bersedia mendengar firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita saat ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-33, ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-24. Yesaya 33 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan, Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkah juru hitung? Sudah lenyapkah juru timbang? Dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediamanmu yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor. Tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya. Tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Amin. Firman Tuhan, sedemikian jauh firman yang kita dengar bersama. Kiranya kita boleh dimampukan untuk mengerti firman ini. Satu tema yang kita bersama akan renungkan, maknai, ialah Tuhan ialah Raja kita. Puang matua ia mo datunta. Jemaat Tuhan, Raja selain memiliki kedudukan dan kekuasaan tertinggi, ia juga wajib dihormati, serta dituruti segala perintah-perintahnya. Siapa yang tidak mentaati Raja, sudah bisa dibayangkan nasib yang akan dihadapinya. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita hari ini adalah bagian dari nubuatan tentang kelepasan orang Israel, khususnya kerajaan Yehuda dari penjajahan dan penindasan. Oleh karena itu, perikop dalam pasal 33 memang diberi judul Tuhan adalah penolong dan Raja di Sion. Sion akan kembali menjadi tempat pertemuan raya umat Allah, dan Yerusalem akan menjadi tempat yang aman. Dari tempat inilah mereka melihat betapa mulianya Tuhan,
karena dialah penolong dan raja di Sion. Tuhanlah yang bertindak sebagai hakim, yang memberi hukum. Perkataannya merupakan hukum bagi kita, dan kepadanya setiap pikiran dan tindakan kita dibawa ke dalam kepatuhan kepadanya. Tuhan ialah Raja, yang kepadanya kita memberi hormat dan penghargaan. Kita memberi perilaku yang setia, karena Dia yang menyelamatkan kita. Dalam Minggu Advent yang terakhir di tahun 2022 ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan dan membebaskan kita dari kuasa dosa. Dia adalah Raja atas hidup kita, sehingga kesetiaan dan kepatuhan kepada setiap perintah, setiap hukum yang diberikannya juga menjadi ukuran dan acuan dalam menata dan menjalani kehidupan karunia-Nya ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hidup kita adalah anugerah-Nya. Karena itu hendaknya harus dijalani dalam ketundukan tanpa syarat kepada apa kehendak Tuhan, bukan menurut apa kehendak kita sebagai manusia. Mari tunduklah kepada Raja Agung. Biarkanlah Dia yang memerintah atas seluruh hidup kita, sehingga kita senantiasa menyaksikan kemuliaan-Nya. Amin. Mari bersama kita berdoa, menyerahkan hari ini, biarlah semuanya boleh kita jalani dengan baik. Mari berdoa. Kepadamu ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami menyatakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Syukur kepadamu untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami pun boleh bersama membaca merenungkan firman-Mu melalui renungan harian Toraya hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya tuntunan penyertaan Tuhan pun boleh berlaku bagi kami untuk akan menjalani setiap kegiatan kami akan kami lalui hari ini. Baik kami yang bekerja, baik kami yang bersekolah, baik kami yang melakukan pelayanan kami hari ini, biarlah semuanya boleh kami lakukan oleh karena tuntunan penyertaan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Syukur kepadamu untuk setiap nafas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan pun boleh terus kami rasakan di sepanjang hari ini. Kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sedemikian jauh firman yang kita dengar bersama, kiranya penyertaan Tuhan pun boleh terus kita rasakan hari ini. Shalom, Tuhan memberkati.